Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di sisi lain, di langit bersalju, darah berkilau. Xuan Yuanru memegang pedang ilahi dan memotong tenggorokan pemuda yang kehilangan lengan kanannya. Segera setelah itu, Xuan Yuanru menusuk alis pemuda itu dengan pedangnya. 9 jiwa Raja Suci benar-benar musnah sebelum mereka keluar dari tubuh. Raungan bergema di langit, di puncak gunung. Kera emas berlumuran darah. Pada saat ini, dia masih bertarung melawan Sankong tanpa henti. Manusia, datang dan bantu aku. Kera emas berkata kepada Xuan Yuanru, Li Shimin dan Li Shiyin. Ketiganya tampak ragu-ragu karena kekuatan suci di 3 kolam roh kurang dari 30%. Tiba-tiba, suara nasihat Tan Yun terdengar di benak mereka bertiga. Jangan membantu. Ia memiliki karakter yang licik. Aku khawatir dia akan menyerang kita setelah pertempuran selesai. Kalian menolak dengan alasan bahwa kekuatan suci kalian telah habis. Mendengar itu, Xuan Yuanru menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior kera, junior ini telah menghabiskan kekuatan suci dan tidak dapat membantumu. Li Shiyin dan Li Shimin juga mengatakan hal yang sama. Segera, ketika ketiganya bertanya kepada Tan Yun apakah dia membutuhkan bantuan, transmisi suara Tan Yun meminta ketiganya untuk segera memasuki pagoda Ling Xiao dan melahap Gyo ilahi untuk memulihkan kekuatan mereka. Setelah itu, Tan Yun yang bertarung dengan wanita Raja Suci tingkat ke-9 mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan terbang ke puncak gunung es dan salju. Mereka bertiga segera menyapu ke pagoda ilahi dan duduk bersila di lantai 4, 5, dan 6. Mereka dengan panik melahap kekuatan ilahi di batu giok tingkat tinggi. Waktu di luar beberapa saat kemudian, ketika ketiga orang yang khawatir tentang Tan Yun buru-buru terbang keluar dari pagoda Ling Xiao setelah memulihkan kekuatan mereka, jeritan menyakitkan menembus langit bersalju yang luas. Tidak, Jing Yun, tolong jangan habisi aku. Ketiganya melihat ke arah suara dan melihat Tan Yun yang mengenakan baju besi dengan pedang menusuk tenggorokan wanita dan ujung pedang tajam menembus bagian belakang wanita itu. Tan Yun yang terluka parah berdiri terhuyung-huyung di udara, dan ketika dia tiba-tiba menghunus pedangnya, dia menendang dada wanita itu dengan keras. Tubuh wanita itu meledak dari salju dan meninggal tanpa tempat untuk dikuburkan. Tan Yun batuk seteguk darah dan mendarat di gunung salju. Jing Yun, bagaimana kabarmu? Xuan Yuanru buru-buru mendukung Tan Yun. Tidak masalah. Begitu Tan Yun selesai berbicara, pupil matanya menyusut dan dia melihat Sankong yang berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke langit. Rower, kamu tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Jika tidak, fakta bahwa kami dan Kera Emas bekerja sama untuk menangani mereka akan menyebar dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah mengatakan itu, Tan Yun mengeluarkan perahu, memandang Kera Emas yang akan mengejar dan berkata, Senior kera, naiklah ke perahu. Ketika Kera Emas dan Xuan Yuanru menaiki perahu, Tan Yun mengirim transmisi suara pada Li Shiyin dan Li Shimin. Kalian ikut juga untuk mencegah Kera Emas menyerang Rower. Ya, kedua saudara dan saudari itu menaiki perahu. Xuan Yuanru mengendarai perahu, mengejar Sankong dengan kecepatan tinggi. Tan Yun tahu bahwa kecepatan perahu setidaknya 3 kali lebih cepat dari kecepatan terbang Sankong. Sankong tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan kematian adalah kesimpulan yang pasti. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun mencengkram dadanya dengan tangan kanannya, berjalan dengan gemetar ke arah pagoda Ling Xiao, dan duduk bersila di lantai 4. Beberapa saat kemudian, Tan Yun yang sedang mundur di pagoda Ling Xiao tiba-tiba mendengar teriakan Li Shiyin. Kera Emas, kamu binatang tercela. Kami membantumu dan kamu benar-benar menyerang kami. Pada saat ini, Tan Yun yang telah memulihkan 60% dari luka-lukanya dan 80% dari kekuatannya bergidik di dalam hatinya dan berubah menjadi sinar ungu yang melesat keluar dari pagoda Ling Xiao dan muncul di gunung.
Setelah Tanyun memasukkan pagoda Ling Xiao ke telinganya, dia segera melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa di langit bersalju 900 mil jauhnya di utara, Li Ximin memuntahkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Xuan Yuanro dan Li Xin bertarung sengit dengan kera emas. Kera emas mengungkapkan keganasannya dan menyeringai. Apakah kalian pikir aku bodoh? Kalian tidak membantuku. Kalian hanya menggunakan aku untuk menghancurkan musuh manusiamu. Sekarang, semua musuh sudah mati. Saatnya bagiku untuk menghancurkan kalian manusia rendahan. Mendengar itu, hati Tanyun penuh amarah dan tentu saja dia masih menebak-nebak sendiri. Kera emas ini bukan binatang yang baik. Tanyun membalik tangan kanannya, dan setelah pedang Tianzun dengan atribut kuno muncul dari udara tipis, dia dengan agresif menuju kera emas. Dalam 3 napas, Tanyun terbang melintasi langit bersalju, menggunakan formasi pedang ilusi dewa kuno, memadatkan 97 klon, dan menuju kera emas yang terluka. Pada saat ini, kera emas telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya. Jingyun, binatang buas ini menyakiti kakakku. Jangan lepaskan dia. Li Xin menangis, matanya dipenuhi dengan kebencian. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan dia melarikan diri. Tanyun menyapu kehampaan, meraih Xuan Yuanro dan menuju perahu. Serahkan binatang ini padaku dan Rower. Pergi dan temukan kakakmu. Ya, kamu berhati-hatilah, kata Li Xin dengan air mata, lalu menukik ke bawah, mencari Li Ximin yang jatuh di gunung es dan salju. Di langit, Tanyun mengendarai perahu dan membawa Xuan Yuanro, dan dengan cepat menyusul kera emas. Sebelum Tanyun bisa bergerak, kera emas terbalik di udara, menghindari perahu dengan terampil dan cepat, dan muncul di belakang perahu. Ketika Tanyun mengendarai perahu untuk berbalik dan mengejarnya, kera emas itu telah pergi jauh. Selama setengah jam berikutnya, kera emas itu berlari-lari di kehampaan. Untuk sementara waktu, Tanyun tampak bingung. Tanyun, apa yang harus kita lakukan? Xuan Yuanro berkata mentransmisi suara. Binatang ini terlalu fleksibel. Meskipun perahu kita cepat, itu tidak bisa mengenainya. Tanyun mengerutkan kening dan melepaskan kesadarannya. Setelah menyadari bahwa dia jauh dari gunung es dan salju, dia mentransmisikan suara dan berkata, Si Yin dan Si Min tidak dapat mengintip di sini. Selanjutnya, aku akan memblokir kera emas. Kamu mengemudikan perahu untuk menabraknya. Xuan Yuanro tampak khawatir. Ya, kamu harus lebih berhati-hati. Setelah Tanyun mengangguk, dia segera menggunakan tubuh ilusi Hongmeng, dan tubuhnya melonjak ke ukuran raksasa, menjadi transparan. Tanyun tiba-tiba mengambil langkah dan menghilang ke dalam salju. Manusia bodoh dan rendahan, kamu tidak bisa menangkapku. Tawa kera emas itu tiba-tiba terputus oleh suara acuh tak acuh Tanyun. Pada saat berikutnya, kekosongan di depan kera emas tiba-tiba runtuh. Ia melihatnya dan menemukan raksasa dengan ketinggian 10.000 kaki. Tinju besarnya membawa aura yang keras dan menghantam dadanya. Kera emas itu mengangkat tangan kanannya yang ditutupi dengan rambut emas panjang, lalu melemparkannya ke arah kepalan tangan raksasa Tanyun. Ketika tinju kanan besar Tanyun bertabrakan dengan lengan kanan kera emas, badai energi meledak seperti nebula yang luas, dan badai sisa kekuatan yang luar biasa menyapu di langit dengan radius 1 juta kaki, membuat kekosongan runtuh satu demi satu. Mengapa kamu begitu kuat sebagai manusia? Dalam seruan liar, bulu di lengan kanan kera emas meledak, dan darah berceceran, memperlihatkan sepotong tulang putih. Tubuhnya yang setinggi 3.000 kaki dihantam puluhan ribu kaki oleh Tanyun, dan Tanyun tidak jauh lebih baik. Tinju kanannya hancur dan jatuh, terlihat sangat menakutkan, dan tubuhnya bahkan terlempar ke udara. Saat terbang terbalik, Tanyun berteriak, Rower, ambil kesempatan dan jatuhkan dia. Tidak perlu pengingat Tanyun, Xuan Yuanro telah mendorong perahu, menghancurkan kekosongan, dan menabrak bagian belakang kera emas. Dalam suara gemuruh yang teredam, kera emas menjerit dan memuntahkan darah. Tanyun yang tingginya 10.000 kaki terhempas ke udara untuk sementara waktu, dan ketika dia mengambil langkah, dia melintasi kekosongan puluhan ribu kaki dan muncul di depan kera emas.
Tanyun berteriak keras. Hanya 5 jari tangan kanannya yang tersisa, seperti 5 tombak tajam. Dengan 5 helai darah, mereka menusuk ke dada kera emas dan meraih tulang rusuk kera emas. Kera emas itu mengeluarkan ratapan tragis. Meskipun tingginya 3.000 kaki, dia terlihat sangat pendek di hadapan Tanyun yang tingginya 10.000 kaki. Dalam situasi ini, Tanyun bahkan lebih menakutkan dan kejam daripada binatang buas. 5 jari tangan kanan Tanyun menggenggam tulang rusuk kera emas. Pupil matanya memancarkan niat membunuh yang menggetarkan jiwa. Kamu bajingan. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang temanku, aku akan mengampuni nyawamu. Dan kau melakukan sesuatu pada Simin. Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Kera emas meraung. Manusia tercela. Jika kamu ingin menghabisiku, kamu tidak bisa melakukannya. Kera emas mengaum, membuka taringnya yang tajam, dan menggigit lengan kanan Tanyun dengan keras. Kera emas cukup sombong. Dengan taringnya yang keras, ia pasti dapat menggigit lengan kanan manusia di depannya. Tetapi, kemudian ia tampak panik. Tidak peduli bagaimana dia menggigit, dia tidak bisa menggigit tulang lengan kanan Tanyun. Menahan rasa sakit yang parah dari lengan kanannya, Tanyun meraih dada dan tulang rusuk kera emas dengan 5 jari tangan kanannya dan mengayunkan tinju kirinya yang besar seperti badai yang dahsyat. Segera, kulit kepala kera emas pecah dan bau darah menyembur keluar. Kera emas meraung melepaskan lengan kanan Tanyun. Manusia yang rentan, jika kekuatanku tidak berkurang banyak, jika tidak, kamu sama sekali bukan lawanku. Ya, kamu memang benar, tapi sayangnya, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Tanyun tampak haus darah, dan kepalan tangan kirinya masih menghantam kera emas. Kera emas tidak memohon belas kasihan, karena memohon belas kasihan bukanlah karakternya. Kera emas membuka taringnya, dan mencabik-cabik tangan kiri Tanyun. Pada saat yang sama, ia menendang Tanyun dengan keras dengan anggota tubuh bagian bawahnya. Pada saat ini, 5 jari tangan kanan Tanyun tiba-tiba menarik keluar dari dada kera emas, dan dengan cepat menggenggam rahang atas, dan tangan kiri menggenggam rahang bawah mulutnya. Tanyun mengeluarkan raungan panjang dan mencoba menggunakan lengannya dengan seluruh kekuatannya, mencoba merobek mulut kera emas dengan kedua tangan. Kera emas sangat ingin menutup mulutnya, namun ia merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatannya sendiri tidak sebesar manusia di depannya. Pada saat ini, kera emas yang ambigu benar-benar panik dan berkata kepada Tanyun, "Manusia, tolong selamatkan hidupku. Aku salah. Tolong maafkan aku. Selama kamu mengampuni diriku, aku bersedia melayanimu sebagai Tuhan." Tanyun tidak tergerak. Sepasang mata raksasa menunjukkan sinar yang menakutkan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu salah, kamu harus membayar harganya, dan harganya adalah hidupmu. Adapun kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Matilah." Tanyun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, mengatupkan giginya, dan memiliki urat biru di wajah dan lehernya. Setelah 3 napas, dengan suara retakan tulang, Tanyun dengan paksa merobek mulut kera emas dengan tangan kosong. Kera emas mati di tempat, dan ketika jiwa binatangnya baru saja terbang keluar dari tubuh, Tanyun menamparnya menjadi abu dan memusnahkannya dengan satu telapak tangan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tanyun melemparkan mayat kera emas ke perahu. Segera, tubuhnya menyusut menjadi normal, dan dia terbang di atas perahu dengan terengah-engah, merasa sedikit takut setelah beberapa saat. Seperti yang dikatakan kera emas sebelumnya, jika dia tidak bertarung sengit dengan musuh yang menyebabkan kekuatannya turun, jika tidak, Tanyun tidak akan menjadi lawannya. Rower, ambil pil binatangnya, dan mari kita kembali ke gunung untuk menemukan benih api. Tanyun berkata dengan cemas, dan lihat bagaimana keadaan Simin. Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya, mengeluarkan pil binatang dari kera emas dengan pedang, dan menyerahkannya kepada Tanyun. Tanyun menyingkirkan pil binatang itu, mengemudikan perahu, dan menuju gunung es dan salju dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, Tanyun mengendarai perahu dan terbang ke puncak gunung, menemukan bahwa Li Xiyin menangis sambil memegangi Li Ximin yang sekarat.
Jingyun, lihat kakakku sepertinya sekarat. Lee Siyin menangis ketika dia melihat Tanyun datang. Jangan khawatir, biarkan aku melihatnya. Tanyun turun dari perahu, berjongkok di salju dan melepaskan kesadarannya yang menembus ke dalam tubuh Lee Simin. Setelah 3 napas, Tanyun menghela nafas lega dan menghibur. Siyin, jangan khawatir. Meskipun organ dalam kakakmu telah terluka parah, hidupnya tidak dalam bahaya. Sekarang, biarkan dia memasuki pagoda Ling Xiao dan menghabiskan 100 tahun dalam damai. Aku pikir dengan Rana Raja Suci tingkat 2-nya, dia akan sembuh tanpa pengobatan. Dalam situasinya, dia tidak boleh minum pil penyembuhan. Jika tidak, sifat obat yang kuat akan sepenuhnya menghancurkan organ dalamnya dan kemudian tidak akan ada cara untuk pulih. Mendengar itu, Lee Siyin sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Baru saja, dia hampir memberi Lee Simin obat mujarab. Kemudian, Tanyun mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan memasuki lantai 4 untuk pulih dari luka-lukanya. Lee Siyin memeluk Lee Simin, datang ke lantai 5, meletakkan saudaranya dengan lembut di sofa dan pergi, melangkah keluar dari pagoda Ling Xiao, dan Xuan Yuanru berdiri ramping di puncak-puncak. Keduanya saling memandang dan tersenyum, kemudian tidak tahu harus mengobrol tentang apa. Sesaat kemudian, Tanyun yang penuh energi melangkah keluar dari pagoda Ling Xiao dan datang ke sisi kedua wanita itu. Xuan Yuanru tersenyum dan berkata, Jingyun, Siyin dan aku baru saja melihat ada sebuah gua di belakang gunung dan mungkin ada benih api di dalamnya. Tanyun berkata dengan penuh harapan, ayo pergi dan lihat. Setelah Tanyun menyingkirkan pagoda Ling Xiao, dia dan kedua wanita itu terbang ke udara. Mereka melesat melintasi langit bersalju dan jatuh ke dalam gua. Xuan Yuanro dan Lee Sin merasakan udara dingin dan tubuh halus mereka gemetar. Ini sangat dingin. Oke guys, sampai sini dulu ya. Makin seru ya. Sebenarnya tuh Mimin masih menunggu ya kapan sih Tanyun baku hantam dengan Gongxi Zhenxiong atau cucu dari Xi Yuan Supreme ya teman-teman. Untuk cerita NTZZ ini sebenarnya sudah sampai puncak teman-teman, karena beberapa ratus chapter lagi itu bakalan tamat ya. Ya begitulah ya, pokoknya nanti kita kejar ya buat tamat. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.